Salbani, tanyakan, ya, hei Muhammad, tanyakan bani kepada anak cucu Israel. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kami berapa banyak? Berapa banyak? Atainahum, kami telah memberi mereka min ayatin bayyinah, dari ayatin, bukti ataupun tanda, bayyinah yang nyata dan jelas. Wa may yubaddil ni'matallah, wa may yubaddil, dan barang siapa menukar nikmat Allah, min ba'di ma ja'athu, dari sesudah ia datang kepadanya, ya, ja'athu, nikmat itu. Fa innallaha syadidul iqab, maka sesungguhnya syadidul iqab, Allah itu siksanya sangat keras. Syadidul iqab. Tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Ya, Muhammad, tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak bukti nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Ya, barang siapa menukar nikmat Allah, ya, setelah nikmat itu datang kepadanya, maka sungguh Allah sangat keras hukumannya. Jadi tanyakan kepada Bani Israel, berapa banyak bukti-bukti yang kuat yang kami turunkan kepada mereka mengenai kebenaran Rasulullah. Sebenarnya itu semua merupakan nikmat agar mereka mentaati Allah. Jadi taat kepada Allah itu nikmat, ya. Nikmat yang besar, yang luar biasa. Akan tetapi mereka itu ternyata mengingkari bukti-bukti kuat itu dan mendustakannya dengan mengubah tujuan diturunkannya bukti-bukti itu. Maka yang semestinya bukti-bukti itu dapat dijadikan petunjuk, kini malah menambah kesesatan mereka. Ya. Maka barang siapa yang mengganti nikmat-nikmat Allah itu dengan cara seperti itu, maka ia berhak mendapatkan siksa, dan Allah amat keras siksaannya. Ya. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya, zuyyina, ya, telah dihiasi lilladzina kafaru, yaitu orang-orang kafir, bagi orang-orang yang kafir, al-hayatud dunya, kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka menghina, merendahkan, yaitu orang-orang yang beriman, mereka rendahkan. Walladzina taqau, padahal orang-orang yang bertakwa, fauqahum yaumal qiyamah, mereka itu berada di atas mereka. Jadi orang yang bertakwa itu fauqahum, berada di atas mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberi rizki man yasha', kepada siapa yang Allah kehendaki, bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan, tanpa hitung-hitungan. Kehidupan dunia dijadikan terasa indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka menghina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu berada di atas mereka nanti di hari kiamat. Dan Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki tanpa perhitungan, bi ghairi hisab. Jadi sesungguhnya penyelewengan dan kekufuran mereka itu tidak lain disebabkan oleh karena hawa nafsu duniawi. Orang-orang kafir itu sungguh telah dihiasi dengan keindahan dunia, sehingga mereka menghina orang-orang yang beriman, yang lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Di akhirat kelak, orang-orang yang beriman itu berada di tempat yang unggul, ya, yang lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Adapun kelebihan orang-orang kafir dalam harta dan perhiasan dunia itu
tidak berarti mereka lebih utama. Ya, karena rizki Allah itu ditentukan bukan atas dasar. Ya, karena rizki Allah itu ditentukan bukan atas dasar keimanan dan kekufuran, tetapi kembali kepada kehendaknya. Dan yang diuji dengan rizki yang berlimpah, sementara yang lain dicoba dengan rizki yang amat sedikit. Jadi rizki Allah itu ditentukan bukan atas dasar keimanan dan kekufuran. Ya. Rizki Allah itu ditentukan bukan atas dasar keimanan dan kekufuran. Ya, tetapi kembali kepada kehendaknya. Jadi urusan rizki itu langsung urusannya Allah Ta'ala, bukan karena orang itu iman ataupun kufur, bukan karena itu orang rajin sholat atau enggak. Oh enggak, karena itu semuanya sudah ditentukan langsung dari Allah, tidak terkait dengan keimanan dan kekufuran. Ya, tapi kembali kepada kehendak Allah. Ya, maka dari itu ada orang yang diuji dengan rizki yang berlimpah, sementara yang lain dicoba dengan rizki yang seret ataupun melarat. Ya. Kana an-nasu ummatan wahidah. Ya, dahulu sebelum ada kesyirikan, ya, kana an-nas, manusia itu adalah umat wahidah, yang satu dalam tauhid. Ya, sebelum ada kemusyrikan, manusia itu satu dalam tauhid. Faba'atsallahu an-nabiyyin, maka Allah mengutus para nabi, mubasyirina wa munzirin. Mereka itu pembawa kabar gembira, wa munzirin, dan memberi juga peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan dia menurunkan bersama mereka Alkitab. Yaitu Allah menurunkan kepada nabi-nabi itu adalah Alkitab, yaitu kitab. Bil haqq, dengan penuh kebenaran. Liyahkuma bainan nas, ya, untuk menghukumi di antara manusia. Fi makhtalafu fi, tentang apa yang mereka ikhtalafu, yang mereka perselisihkan di dalamnya. Fi wa makhtalafa fihi, dan tidak di dalamnya itu tidak berselisih. Ya. Dan tidak berselisih di dalamnya kebenaran itu illal ladzina utuhu, kecuali orang-orang yang mereka beri kitab itu mim ba'di ma ja'athumul bayyinah, dari sesudah datang kepada mereka al-bayyinat, keterangan-keterangan atau bukti nyata. Baghyan bainahum, ya, karena kedengkian dan kezaliman bainahum, di antara mereka. Fahadallahu alladzina amanu, maka Allah memberi petunjuk alladzina amanu, kepada orang-orang yang mereka beriman, limakhtalafu fihi minal haqq biidnih, ya, dengan apa yang ikhtalafu, mereka perselisihkan fihi, di dalamnya, minal haqqi, dari kebenaran, biidnihi, dengan izin atau kehendaknya. Wallahu yahdi man yasha, dan Allah dia menunjuki siapa yang Allah kehendaki, yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan yang tegak lurus, kokoh. Ya. Jadi manusia itu dahulunya satu umat. Lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran. Ya, untuk itu, untuk diberi putusan agar menghukumi di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah orang-orang yang telah diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Jadi karena kedengkian di antara mereka sendiri,
Maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, ya, yang kokoh. Mustaqim itu lurus, kokoh ke atas, ya. Jadi sesungguhnya manusia itu memiliki karakter yang sama berupa kesiapan untuk tersesat. Ya, jadi manusia itu sebenarnya memiliki karakter yang sama berupa kesiapan untuk tersesat. Sebagian mereka ada yang lebih diberi sebab-sebab untuk berbuat baik, sementara yang lain memiliki kesiapan untuk tersesat. Ya, karena itulah manusia kemudian saling berbeda. Nah, disinilah Allah mengutus para nabi kepada mereka untuk memberi petunjuk, memberikan kabar gembira dan peringatan. Akan tetapi yang mengambil faedah dari petunjuk-petunjuk itu hanyalah orang yang beriman, yang telah diberi petunjuk untuk memutuskan apa yang diperselisihkan. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa saja yang mencari kebenaran, ya, asalkan mereka ikhlas mencarinya. Ya. Am hasibatum an tadkhulul jannah, ya, ataukah kalian mengira an tadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum ya'tikum datang kepada kalian masal, ya, keadaan seperti keadaan alladzina khalau min qablikum, ya, keadaan seperti orang-orang yang mereka telah berlalu, ya, min qablikum, dari sebelum kalian. Bagaimana mereka itu? Masadhumul ba'sa, mereka ditimpa, masadhum, telah menimpa mereka al-ba'sa, kemiskinan, kesulitan. Jadi kesulitan mereka telah ditimpa kesulitan, kemiskinan. Wadurra, dan penderitaan, penyakit. Wazulzilu, ya, dan mereka digoncang. Hatta yaqular rasul, ya, sehingga berkatalah Rasul, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, mereka beriman, ma'ahu, mereka beriman bersamanya. Mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah itu? Ala, ketahuilah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat sangat dekat kedatangannya. Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepada kamu cobaan seperti yang telah dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka itu ditimpa kemelaratan, penderitaan, diguncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ya, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ya, jadi ini Qatadah ini berkata, ayat ini diturunkan pada saat perang Ahzab. Ya, ketika Rasulullah menghadapi cobaan, dikepung dan diserang, ya, oleh pihak kaum kafir Quraisy. Ya. Apakah kalian mengira akan masuk surga dengan hanya menyatakan keislaman tanpa diuji? Ya, seperti halnya orang-orang sebelum kalian. Apa mereka itu? Mereka itu diuji dan digoncangkan dengan berbagai cobaan, sampai-sampai Rasulullah sendiri dan orang-orang yang bersamanya juga berkata, kapan pertolongan Allah itu tiba? Ya, saat itu Allah menepati janjinya dan mengatakan kepada mereka bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ya.
Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad, madza, apa dan bagaimana yunfiqun, mereka berinfak. Qul, katakanlah ma anfaqtum min khair. Apa yang kalian infakkan dari kebaikan, harta yang baik, khair. Falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Falil walidaini, maka lebih utama untuk kedua orang tua. Wal aqrabin, dan kaum kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, orang miskin. Wa benis sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan di jalan Allah. Wa ma taf'alu min khair, dan apa saja yang taf'alu kalian berbuat min khair dari kebaikan, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah bihi dengan itu, dengannya alim, maha mengetahui. Mereka bertanya kepada kamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, ya, yang pertama. Jadi harta apa saja yang kamu infakkan, yang pertama hendaknya diperuntukkan kepada kedua orang tua. Kemudian apa? Kerabat, kemudian anak yatim, kemudian orang miskin, kemudian orang-orang yang dalam perjalanan, musafir fisabilillah, wabnis sabil. Ibnu sabil itu adalah orang yang dalam perjalanan. Ya. Dan kebaikan apa-apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Jadi Ibnu Jurayj berkata, orang-orang mukmin itu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, di mana kami harus menginfakkan harta kami. Nah, atas pertanyaan itu maka Allah menurunkan ayat ini. Ya, jadi pertama tadi kepada siapa? Harta yang baik-baik diinfakkan kepada orang tua, kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, orang yang dalam perjalanan. Ya. Orang-orang mukmin bertanya kepada kamu mengenai masalah infak. Ya, infak itu dikeluarkan dari harta yang baik untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang terputus dari keluarga dan hartanya. Orang yang terputus dari keluarga dan hartanya juga. Kebaikan apa yang kalian berbuat, Allah pasti mengetahui dan akan dibalas dengan pahala. Ya, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan itu, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Ya, dieling-eling selawase urip.